kabarnya siang ini Bapak dan Ibu? Dahsyat ya, dahsyat Tuhan kita. Saya mau menyampaikan salam dari Pastor John Lee. Beliau hari ini sedang melayani di Slippery Stone, batu licin. Jadi selama 5 kali ibadah hari ini Bapak Ibu tidak punya pilihan lain selain bersama dengan saya ya, pemain cadangan. Nah 5 kali ibadah baru kali ini pengalaman saya, berarti saya harus ngobrol 5 jam berturut-turut kira-kira gitu lah ya. Saya suka ngobrol sih tapi belum pernah 5 jam dan hari ini pengalaman yang sangat indah buat Tuhan dan saya sangat gentar. Dari mulai hari Senin, masih ada waktulah mempersiapkan doa-doa, hari Selasa masih ada waktu. Dan hari Rabu, mau ngomong apa, hilang semuanya gitu ya. Sampai tadi pagi Bapak Ibu saya memiliki pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pagi-pagi saya bangun jam 5 gitu ya, mau sahur. Habis itu saya gak bisa tidur lagi. Tadi malam kami fellowship dengan teman-teman CGL di tempat kami. Senang, ketawa-ketawa gitu ya. Saling celah satu dengan yang lain. Tapi malamnya saya gak bisa tidur gitu ya. Tiba-tiba bangun jam 5 terus saya bilang ya Tuhan, aku gak sanggup melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Terus saya ingat gitu ya, saya suka jalan, suka lari pagi-pagi. Saya jalan gitu mulai jam 5:30 saya jalan, saya pasang lagu gitu ya. Terus lagunya begini, rindu selalu dekat denganmu. Waduh, sepanjang perjalanan di sekeliling kompleks yang naik turun, saya menikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Menikmati banget. Dan 1,5 jam saya jalan kaki Bapak Ibu, gak kerasa 1,5 jam. Dan saya baru dapat remanya, ternyata kalau berjalan bersama Tuhan itu, waktu itu gak ada apa-apanya, gak kerasa Bapak Ibu. Gak kerasa capek, tiba-tiba sudah berkilo-kilometer kita berjalan atau berlari. Berjalan bersama, itu simulasi yang kecil Tuhan lakukan bersama saya. Kamu gak akan sanggup kalau kamu berjalan sendiri. Tapi begitu engkau berjalan bersama Tuhan, gak kerasa apa-apa Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini bisa ada di tempat ini walaupun grogi Bapak Ibu. Tapi saya pengen membagikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya buat Bapak Ibu. Judulnya sepanjang minggu ini adalah berapa lama lagi. Berapa lama lagi adalah salah satu kalimat mungkin yang sering kita lontarkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Entah kita mau ngapain, mau nunggu sesuatu kita akan bilang berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi sih? Berapa lama lagi sih? Gitu ya. Dan itu sering kali pasti kita sampaikan. Di ibadah 1 tadi kami berbicara mengenai berapa lama lagi Tuhan berpaling. Kita ambil dari Mazmur 13. Kita belajar dari teladan Daud. Dari sisi yang berbeda di ibadah kedua ini kita akan melihat bagaimana Yosua mengingatkan bangsa Israel bilang begini, berapa lama lagi engkau bermalas-malasan? Dan pertanyaan itu saya berharap menohok kita semua hari ini. Akan membuat kita syok dan sadar, iya ya kok aku selama ini bermalas-malasan. Saya katakan sekali lagi dan pertanyaan ini buat kita semuanya. Berapa lama lagi engkau bermalas-malasan? Nanti di ibadah Army of God kita akan belajar sama dari perikop yang sama di Yosua 18. Berapa lama lagi engkau bermalas-malasan? Tetapi ini kita mengambil perspektif dari sisi Yosua sebagai leader. Kalau di minggu ini kita akan di ibadah yang kedua ini kita melihat bagaimana bangsa Israel yang masih bermalas-malasan. Padahal janji Tuhan sudah mereka dengarkan. Pembuktian demi pembuktian sudah mereka alami, mereka ada di tengah-tengah. Tetapi ternyata pada saat kita sedang ada di dalam janjinya Tuhan, kadang-kadang kita pun masih bermalas-malasan. Ada amin? Amin. Yang bilang amin udah mau bertobat berarti. Yang diam saja, ayo bangkit. Oke, kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu ya. Bapak Ibu saya yakin sebagian besar di antara kita pasti pernah belajar bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Batak. Itu ketiga-tiga itu bahasa yang sangat penting. Karena suku di dunia ini hanya 2, Batak dan bukan Batak. Saya pernah belajar bahasa Prancis Bapak Ibu. Saya pernah belajar Prancis pertama-tama namanya debutong. Debutong itu beginner.
Semangatnya bukan luar biasa. Merci beaucoup gitu kan, terima kasih. Comment allez-vous? Apa kabar Bapak Ibu? Wah, senang banget bahasa Prancis. Sampai satu titik setelah lulus pemula masuk ke kelas intermediate. Wah, intermediate ini ternyata susahnya minta ampun. Ampun sekali. Dan berhenti di tingkat intermediate. Sama belajar bahasa Inggris juga kebanyakan diantara kayak gitu kita. Untuk bisa belajar ngomong sehari-hari dari bahasa Inggris 0 sampai kelas menengah gampang buat kita. Tetapi untuk mulai membuat makalah dalam bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang diterjemahkan ke dalam tesis, itu setengah mati Bapak Ibu. Kita akan sulit untuk mencapai tingkat advance. Dan itu ternyata kenyataan yang kita hadapi hari ini. Sedikit banyak kegagalan orang mencapai tingkat tertinggi dari suatu keahlian karena kita cepat menyerah. Dan kita bilang it's too heavy, itu terlalu berat buat saya. Bapak Ibu sekarang pun yang sedang belajar olahraga atau apapun itu, untuk dari 0 sampai menengah gampang, main pingpong, main bulu tangkis, sepak bola gampang. Tetapi untuk menjadi ahli kita akan cepat menyerah. Kecenderungan manusia akan cepat menyerah. Padahal sudah ada kegemilangan demi kegemilangan yang sudah kita lalui sebelumnya. Kita berhasil kok di kelas pemula, kita berhasil kok di kelas intermediate. Tapi kita akan putus asa pada saat kita mulai masuk ke kelas advance. Ada satu bahasa atau satu istilah di dalam ilmu psikologi yang disebut sebagai impostor syndrome. Impostor syndrome ini adalah suatu gangguan psikologis yang membuat seseorang tidak merasa pantas atas kesuksesan yang didapatkannya. Dia udah sukses di dalam beberapa step kehidupannya. Step 1, step 2, step 3. Tetapi setelah itu dia merasa tidak layak untuk meraih kesuksesan selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal tersebut. Kita bilang, itu bukan aku. Ayolah melayanilah jadi segel, itu bukan aku. Udah jadi sponsor, sudah dari jemaat. Tapi begitu ditantang lagi, dia sudah berhasil melewati pertobatan demi pertobatan. Tetapi untuk diajak melangkah lagi, dia akan bilang, it's not me, itu bukan aku. Dan kegagalan-kegagalan kita untuk mencapai keahlian itu ternyata dipengaruhi perspektif kita mengenai visinya Allah di dalam kehidupan kita. Apakah penyebab impostor syndrome ini? Saya coba melakukan research ya. Bukan saya melakukan sendiri, tapi saya baca-baca dari literatur yang ada. Jadi seseorang yang tidak merasa layak untuk mendapat kegemilangan atau kemenangan-kemenangan di dalam kehidupannya, ternyata faktornya karena tinggal di lingkungan yang kompetitif, sangat kompetitif. Kita semuanya hari ini sangat kompetitif Bapak Ibu. Di jalan aja kita gak pernah sabar kok pengen duluan. Ya kan, selip sana selip sini, apalagi sudah pulang kantor jam 4 pagi banyak pegawai-pegawai dari RDMP yang datang. Wah, apalagi sekarang rebutan takjil Bapak Ibu. Kalau bisa kita duluan. Semuanya kehidupan kita sangat kompetitif. Lahir aja kompetitif, bahkan di rumah sakit aja dokter, untuk booking dokter, berebut kita. Karena dokternya yang favorit cuma 1 atau 2, kita kontak dia, wah nggak bisa, udah ada yang melahir tanggal segini, kita cari tanggal supaya dokternya bisa available. Kompetitif sekali kehidupan kita hari ini. Kedua, ada hal yang menyebabkan impostor syndrome tadi adalah pola asuh orang tua yang selalu mengutamakan pencapaian ketimbang proses. Orang tua di sini bertobat. Anak kita itu adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Dan itu bukan hak kita 100%. Haknya Tuhan buat kehidupan anak kita. Dan kita tidak bisa menuntut dia untuk selalu berprestasi setiap saat. Yang penting adalah kita mengajarkan proses demi proses. Saya Bapak Ibu pernah pernah di lingkungan sekolah anak-anak saya di mana nilai tidak penting. Gak peduli nilainya berapa, yang penting karakternya terbentuk. Beberapa tahun yang lalu ada satu polemik di dunia pendidikan. Orang bilang begini, lebih baik sopan santun ngantri daripada punten 100, Batak betul. Nilai 100 di matematika.
Itu ada beberapa tahun yang lalu satu profesor langsung kritik. Dia profesor matematika bilang matematika itu penting, banyak kesopanan di sana. Tapi ada benarnya Bapak Ibu, kesopanan karakter jauh lebih penting dari nilai matematika yang 100. Dan orang tua hari ini banyak sekali menuntut anaknya harus nilai A, B. Udah nilai A pun gak bisa lebih tinggi lagi. Katanya gitu. Kok cuma A? Itu yang terjadi. Dan Bapak Ibu hari ini yang menuntut anaknya untuk selalu berprestasi. Bertobatlah, cari di mana talenta anak kita dan disitulah dia dikembangkan. Kalau talentanya musik, sekolahkan sekolah musik. Kalau talentanya ngebacot, sekolahkan pendeta. Karena butuh ngomong banyak sebagai seorang pendeta. Bayangkan 5 ibadah, 5 jam. Kalau kehilangan kata-kata, amsyong, bolak-balik itu pula yang diomongin. Bosan jemaat, ya kan? Dan yang ketiga Bapak Ibu, ternyata sindrom itu terjadi karena memiliki sifat perfeksionis. Segala sesuatu kurang lengkap, segala sesuatu kurang cantik, segala sesuatu kurang lurus gitu ya. Udah tarik garis pun udah pakai mal gitu, enggak lurus. Itu perfeksionis, susah sekali hidup itu. Susah sekali. Nanti beli nasi goreng, bungkusnya nggak pas, tempat lain. Dia tanya, yang pedas yang mana? Yang nggak pedas yang mana? Jadi bapak tukang gorengnya bilang, yang pedas, yang nasinya ganjil. Hitung aja sendiri. Yang berikut, kenapa orang memiliki sindrom yang tadi impostor tadi? Memiliki sifat ambisius dan standar kesuksesan yang tinggi. Mirip-mirip dengan perfeksionis ya. Kita harus mensyukuri keberhasilan kecil. Tapi kita jangan lupa rencana Allah jauh lebih tinggi dari keberhasilan kecil. Dan yang ketiga memang situasi juga memungkinkan. Yang terakhir kenapa impostor syndrome ini terjadi? Katanya karena kita masuk ke dalam lingkungan yang baru. Seperti kita masuk ke dalam satu kantor yang sudah established. Kita kemudian pegawai baru terus kita ngelihat orang-orang pintar semua di sekeliling kita. Jadi kita merasa kerdil. Sehingga kesuksesan kita lulus dari kuliah gitu ya. Dari pekerjaan yang lain membuat kita tidak percaya diri. Hal ini yang dialami oleh bangsa Israel. Pada saat mereka sukses mengalahkan banyak musuh-musuhnya di tanah Kanaan. Pada saat Tuhan menjanjikan tanah Kanaan buat mereka. Diceritakan di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai kitab Yosua. Perjalanan bangsa Israel selalu dilindungi oleh Tuhan. Banyak miracle demi keajaiban. Pergeseran besar dan miracle itu, mujizat itu sudah dialami bangsa Israel terlebih dahulu. Itu sudah mereka laksanakan. Tetapi begitu mereka singgah di namanya Silo, satu kota. Di mana kota itu adalah kota tempat mereka berkumpul dan kemah Tuhan didirikan di sana menjadi ibu kota kerohanian mereka. Mereka menjadi patah semangat. Atau yang disebut tadi saya sebut impostor syndrome. Mereka sudah mengalami kemenangan demi kemenangan yang intermediate di tengah-tengah. Sudah ngalahin banyak bangsa. Tapi belum sampai ke ujungnya mereka sudah kehabisan tenaga. Dan Yosua mengingatkan di Yosua 18. Dia berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Mari ya sama-sama kita baca ya. Yosua 18 ayat 1 sampai 10. Nanti kita akan bahas satu persatu, kita baca dulu seluruhnya ya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Maka berkumpullah segenap umat bangsa Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ada dua kata kunci di ayat ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Silo, itu bukan Pancasilo ya. Silo sebuah kota ya. Dan yang kedua adalah karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Ayat 2, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ada 5 yang sudah dapat, ada 7 yang belum dapat. Dan hari ini apabila Bapak Ibu masih ada janji Tuhan yang belum tergenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu, ayat ini buat kita semuanya. Masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan warisan.
Dan jika Bapak Ibu hari ini memimpikan sesuatu dalam hati Tuhan untuk kita terima, ayat ini berlaku buat Bapak Ibu. Ayat 3, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Nah ini dia judul tema khotbah kita hari ini ya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Ada paradigma, ada idiom yang, ada dua hal yang bertentangan di dalam firman ini. Firman bukan bertentangan maksud saya, keadaan ya. Firman tidak pernah bertentangan, selalu mendukung satu dengan yang lainnya. Bilang di firman ini berkata begini, Allah sudah memberikan kepada kalian tuh tanah perjanjian Kanaan. Tapi kenapa kamu malas untuk mendapatkan sesuatu yang telah diberikan sama Tuhan? Nah itu pertanyaannya. Lalu ayat keempat, ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Kembali kepadaku itu kembali ke Silo, dan mereka akan mengambil undi. Engkau di mana, suku mana, di mana. Ayat 5, sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tinggal dalam daerah yang sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapatkan bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedangkan suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasseh yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Ayat 8. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Dan pergilah, jelajahilah negeri itu, catatlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Beberapa kali disebutkan di situ ayat catatlah. Maka untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk mencatat khotbah hari ini. Ayat 9. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam satu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua di tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sana Yosua membagikan negeri itu kepada orang-orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Nanti kita akan bahas satu persatu ayatnya, terutama dari ayat 1 sampai ayat 4. Tapi mari kita melihat kembali dulu apa yang kita ketahui mengenai Silo. Di ayat 1 disebutkan bahwa ada kota Silo di sana. Dan kota Silo pertama kali disebutkan memang ada di kitab Yosua. Kemudian ada nanti di kitab Hakim-Hakim. Kota ini berada di sebelah utara Betel, sebelah timur jalan raya Betel ke Sikem. Di sebelah utara, di sebelah selatan Lebona, di pegunungan Efraim. Nah kota ini pada masanya menjadi ibu kota rohani untuk bangsa Israel. Selama 300 tahun menjadi ibu kotanya. Sebelumnya bangsa Israel pada saat berjalan dari tanah Mesir, melewati berbagai macam gurun, mereka membangun satu tenda yang pertama kali memuji Tuhan, namanya di Gilgal. Setelah dari Gilgal mereka pindah ke Silo. Dan Silo inilah ibu kota kerohanian bangsa Israel yang paling pertama dan terbesar pada saat itu. Di sanalah tabernakel ditempatkan. Tabut perjanjian itu ditempatkan di sana. Dan kalau kita nanti baca seluruh sejarahnya, banyak sekali sejarah-sejarah yang mengikut. Bagaimana Imam Eli ada di sana. Di sana dia mengurapi, dan pada saat itu anak-anaknya berbuat yang tidak baik. Anak-anak Imam Eli, sehingga tabut perjanjian diambil oleh bangsa Filistin. Dan Silo ini menjadi cukup penting untuk kita lihat hari ini. Menjadi pusat dari segala aktivitas kerohanian bangsa Israel. Saya ingatkan sekali lagi, mereka tinggal di pusat kegiatan kerohanian. Tetapi tetap saja masih bermalas-malasan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Bisa saja kita berada di dalam lingkungan kerohanian yang kuat. Tapi iman kita, kerohanian kita
surut. Bisa saja kita mendengarkan firman yang cukup penting buat kehidupan rohani kita. Tapi kita bisa tidur pada saat dengar firman. Itu bisa terjadi. Dan hati-hati di setiap kita di tempat ini. Walaupun kita tinggal di dalam ibu kota kerohanian. Quote unquote dalam kehidupan kerohanian kita. Bisa jadi kita sedang bermalas-malasan. Hati-hati dengan hal tersebut. Silo bisa jadi menggambarkan suasana kerohanian yang kita hadapi. Firman berkata janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul kita datang ke pertemuan ibadah itu baik. Tetapi kalau sekedar datang dan kita tidur secara rohani, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Yang paling penting dan sempurna adalah kita datang ke pertemuan-pertemuan ibadah dan kita terlibat di dalamnya. Secara rohani pun terlibat, secara fisik pun terlibat. Dan yang paling parah sudah menjauhi pertemuan-pertemuan rohani, enggak baca Alkitab pula di rumah. Itu paling parah. Tapi izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara hari ini. Keadaan kita mungkin keadaan yang sangat penuh dengan hadirat Tuhan. Firman Tuhan kita dengarkan setiap hari. Tapi kerohanian kita bisa tertidur. Pada saat kita enggak serius meresponi firman yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya mari kita lihat sikap bangsa Israel ya. Setelah tadi mereka berdiam di Silo beberapa lama waktunya. Saya ingatkan kembali sebelum mereka di Silo, mereka sudah memenangi banyak bangsa. Ada 31 raja yang sudah mereka taklukkan sebelumnya. Jadi sudah mereka mengalami victory, kemenangan demi kemenangan. Bahkan kalau ingat Bapak Ibu sejarah bagaimana mereka mengalahkan merobohkan tembok Jericho. Itu terjadi sebelum ini. Jadi sebelumnya mereka sudah melihat Allah berkuasa untuk meruntuhkan tembok Jericho. Mengelilingi kota Jericho selama 7 hari dalam 13 kali keliling. Tapi setelah itu mereka tetap tinggal di Silo dan bermalas-malasan. Apa yang terjadi dalam hal ini? Saya membayangkan begini Bapak Ibu ya. Mereka mungkin berperang dengan 31 raja sebelumnya. Terus 5 diantaranya sudah memiliki tempat pusaka. Tetapi 7 diantaranya belum. Yang 7 ini bilang begini. Aduh capek betul ternyata perang itu ya. Ngeri banget ya. Bagaimana caranya kita bisa menang? Capek ya. Padahal sebelumnya kita udah menang, tapi nanti kalau kita menduduki negeri itu, kita akan bekerja keras lagi. Mendingan kita sudah nyaman di Silo, kita di sini-sini saja. Dan pada saat Yosua bertanya, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Itu begini Bapak Ibu, pada saat itu setiap suku akan datang kepada Yosua dan bilang bahwa di mana harta pusaka kami, di mana tanah pusaka kami? Maka Yosua akan membuang undi, maka tempatilah di sana. Tempatilah di sana. Ada 5 yang sudah datang kepada Yosua, tetapi 7 lagi belum datang. Bermalas-malasan berarti kita tidak mengambil inisiatif untuk mendapatkan milik pusaka Tuhan yang dijanjikan ke dalam kehidupan kita. Pada saat itu seharusnya 7 dari 12 suku itu akan datang dan bilang, Om Yos, Yosua, bukan Om Yus, full timer kita ya. Di mana harta pusaka kami yang akan kami tempati? Buanglah undi supaya kami berperang buat mereka. Berperang untuk menduduki tanah mereka. Itu yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi alih-alih mereka berkata kepada Yosua dan datang untuk meminta itu, mereka duduk bermalas-malasan dan sangat happy dengan suasana comfort di Silo yang penuh dengan ibu kota kerohanian. Saya berharap itu bisa benar-benar mencelikkan mata kita hari ini. Apakah kita benar-benar dalam situasi yang nyaman kerohanian, di dalam sege yang indah, sehingga kita lupa kerohanian kita menyusut, ada janji Allah yang belum terpenuhi dalam kehidupannya kita. Dituliskan di ayat 2, bangsa Israel sudah mengalahkan banyak musuh. Di Yosua 12 ayat 24 termasuk merobohkan tembok Jericho melalui pertolongan Tuhan. Tetapi masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan milik pusakanya. Di ayat 3 menjadi pertanyaan buat kita semua.
Pertanyaan ini dilontarkan seorang pemimpin yang sangat berintegritas. Dan ini akan kita bahas nanti di ibadah Army of God, Yosua. Yosua berkata begini, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Tidak dijelaskan sebenarnya ya di dalam kitab ini berapa lama mereka bermalas-malasan secara waktu kronos. Waktunya berapa hari, berapa tahun, itu tidak dituliskan di dalam kitab Yosua ini berapa lama mereka bermalas-malasan. Mungkin mereka bermalas-malasan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Karena saya selidiki tidak ada informasi yang bilang mereka bermalas-malasan selama beberapa waktu. Gak ada. Tapi yang penting adalah Tuhan melalui Yosua mengingatkan bahwa ada kronos, ada kairos, ada waktunya Tuhan yang harus engkau lakukan. Jangan tinggal di dalam dimensi waktu yang bisa kita prediksi secara manusia. Tapi ada waktunya Tuhan yang harus kita siap senantiasa untuk menangkapnya. Bermalas-malasan itu adalah salah satu cara kita untuk jauh dari berkat Tuhan. Beberapa waktu lalu dalam sharing yang sama saya sempat bilang bahwa orang rebahan, kaum rebahan jauh dari berkat. Jelas itu. Yang suka rebahan jauh dari berkat. Waktu Yosua bertanya berapa lama lagi kamu bermalas-malas, itu dia sedang menunjukkan integritasnya sebagai pemimpin yang diurapi. Nah mari kita lihat sekarang ya kenapa bangsa Israel itu bermalas-malasan. Kita coba selidiki mengapa mereka bermalas-malasan. Yang pertama, mereka bermalas-malasan karena mereka tidak mengerti tujuan sepenuhnya dari Allah buat kehidupan mereka. Mereka tidak mengerti tujuan Allah secara menyeluruh. Kalau kita sekarang membaca kitabnya sudah selesai, kita baru tahu ternyata maksud Allah itu supaya mereka menduduki tanah perjanjian seluruhnya. Dan janji Allah digenapi buat mereka. Tetapi mereka pada saat mengalami itu mereka pikir ya sudahlah kita kan sudah menduduki sebagian dari kota-kota itu. Mari kita cukupkan dengan segala kenyamanan yang kita miliki hari ini. Saya mau kali ilustrasi sebagai seorang orang tua ya Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah punya anak di sini mungkin relate dengan saya ya. Waktu kita memiliki anak dan mulai menunjukkan bakatnya, umur 3 tahun, kita itu akan ngeleskan ke berbagai banyak aktivitas. Entah itu les musik, les matematika, les masak, les menyulam, les ngegosip, semuanya kita leskan. Benar kan ya? Pokoknya sebanyak-banyaknya, selagi orang tua masih mampu, masih bapaknya bisa banting tulang, banting dan tulang, semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Supaya apa? Supaya kita tahu akhirnya bakat anak kita di mana. Benar ya? Orang tuanya ngerti, tapi anaknya capek. Nggak ngerti dia. Dia akan ngedubel dan pada akhirnya dia bilang, capek aku ngurusin semua ini. Jadi aku yang lebih capek dari papa. Akulah kerja, bapak yang les. Itu analogi bangsa Israel pada saat itu. Tuhan sedang mendidik mereka supaya mereka mendapatkan janji Tuhan yang sempurna. Tapi mereka nggak mengerti. Dalam perjalanan mereka menuju kesempurnaan itu mereka kehilangan semangat. Yang kedua, kenapa bangsa Israel bermalas-malasan? Kurangnya motivasi atau puas dengan pencapaian sebelumnya. Terlalu gampang puas dengan pencapaian-pencapaian kecil. Saya bilang tadi di awal, pencapaian kecil itu patut disyukuri, benar, patut disyukuri dan kita bersyukur setiap rencana Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Bahkan belum tergenapi pun kita harus bersyukur. Tapi jangan berhenti dari pencapaian-pencapaian kecil. Karena pencapaian kecil buat Allah itu mediocre. Tenang, ya segitu aja. Allah itu pengen kita di atas. Semua janjinya buat kita. Bukan ekor tapi kepala. Padahal kalau ikan mas paling enak kepala. Serius. Janji Tuhan buat kita itu jauh lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Tapi kita puas sekali dengan hal-hal yang mediocre. Hal-hal yang semenjana, kita puas banget dan itu kita bangga-banggakan. Saya punya kesaksian pribadi mengenai hal ini. Tahun 94 saya lulus dari SMA. Langsung hitung umurnya berapa sekarang. Waktu itu saya batak tembak langsung dari kampung. SMA saya SMA 1 Sidikalang.
Sidikalang itu kota terindah di Sidikalang. Saya lumayan pintar waktu itu. Jadi lulus ITB Bapak Ibu. Lulus ITB jurusan perminyakan. Pada saat itu tingkat pertama di ITB itu belajar kalkulus, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Gampang ini semua. Udah ku tahu ini gitu kan. Puas dengan pencapaian. Sehingga semester 1, semester 2 saya nggak pernah belajar. IP-nya di atas 3. Sombong amat. Sombong banget. Itu terjadi dalam kehidupan saya dan saya cukup puas dengan pencapaian kecil. Saya nggak melihat tingkat 1 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan semester 3 atau tingkat 2. Begitu saya masuk tingkat 2 mulai nih pelajaran perminyakan. Bagaimana minyak bumi terbentuk, bagaimana pressure-nya, bagaimana reaksi kimia yang terjadi, bagaimana memproduksinya sampai ke surface, bagaimana mengolahnya sampai minyak BBM yang Bapak Ibu sedang pergunakan hari ini. Waduh pusingnya bukan main, teknik pemboran gimana caranya ngebor sampai ke bawah tanpa meledak. Pusingnya bukan main. Dan itu membuat saya patah semangat karena saya terlalu bangga dengan pencapaian sebelumnya. Dari IP 3, sekian langsung nasakom Bapak Ibu. Nasib 1, wah. Itu saya menyesal sekali menghilangkan kesempatan untuk dapat cum laude. Karena udah di bawah 1, gak mungkin lagi cum laude. Kesuksesan kecil itu membuat kita kalau kita merayakan kesuksesan kecil dan kita merasa itu akhir dari segala prestasi yang kita miliki, kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar. Jangan puas dengan keberhasilan kecil. Jangan puas. Bersyukur yes. Tapi ingat janji Allah jauh lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Singkat cerita saya lulus juga Bapak Ibu ya. Lulus juga setelah bertahun-tahun kuliah, capek juga kuliah itu. Yang ketiga, kenapa bangsa Israel pada saat itu bermalas-malasan? Yang ketiga yang tadi, yang kita bahas sebelumnya, impostor syndrome. Mereka takut gagal dan ragu. Takut gagal dan ragu, saya mau mengadreskan kalimat ini buat setiap leader di tempat ini. Bahkan yang mau jadi leader. Kadang-kadang pada saat kita ditawarkan untuk melayani sebagai leader, entah itu di dalam gereja, entah itu di luar gereja, menempati satu posisi dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari yang kita miliki hari ini, kita ragu akan kemampuan kita. Kita ragu akan kemampuan kita. Ya benar pasti kita ragu karena kita mengandalkan diri sendiri. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Allah bekerja melalui kelemahan kita. Tertulis di firman, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi pada saat kita datang dengan kelemahan kita, Allah akan bekerja secara tremendous, luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat keberhasilan demi keberhasilan. Jadi jika Bapak Ibu hari ini ditawarkan satu tanggung jawab yang lebih, entah itu di pekerjaan, entah itu di pelayanan, entah itu memiliki anak yang baru, tanggung jawabnya bertambah. Jangan ragu. Terima saja, Allah akan memampukan. Jangan ragu-ragu. Kemuliaan demi kemuliaan dimulai dengan yang namanya ketaatan. Taat sama Allah. Minta hikmat tentunya ya. Tidak semuanya mungkin bisa diterima. Tapi ada waktunya kita harus menerima apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupannya kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ada 3 tadi ya. Kenapa bangsa Israel bermalas-malasan. Yang pertama tidak mengerti tujuan Allah sepenuhnya. Yang kedua kurang motivasi. Yang ketiga takut gagal atau ragu. Berbicara tentang kemalasan. Hampir semua pernah mengalami yang namanya malas. Bahkan sifat malas ini sudah menyerang kehidupan orang-orang percaya. Mulai dari malas baca Alkitab, malas berdoa, hingga malas menghadiri ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kehilangan semangat dan gairah dalam bekerja. Datang ke kantor terlambat, cepat-cepat pengen pulang ke rumah dan menjadi kaum rebahan. Itu semuanya dialami orang.
Tetapi terlepas dari apapun alasannya, ketahui hal ini penting. Sikap pemalas salah satu yang membuat terhambatnya berkat dalam hidup kita. Kaum rebahan jauh dari berkat. Impostor syndrome yang tadi kita bahas, bisa jadi tidak hanya jadi bangsa Israel yang tadi mengalami impostor syndrome itu, bukan hanya mereka tidak percaya kepada diri sendiri, tetapi mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka gagal mempercayai Allah sepenuhnya untuk bisa mewujudkan visinya. Ini yang bahaya. Buat kita orang Kristen, kehidupan kita bukan kehidupan kita lagi. Tapi karena Allah masuk ke dalam kehidupan kita dan pada saat kita bilang I cannot do it, aku tidak bisa melakukannya. Kita sama-sama bilang bahwa aku tidak percaya Tuhan bisa melakukannya melalui diriku. Itu yang bahaya. Bahaya bosku. Pada saat kita bilang aku gak sanggup, kita semuanya udah terima roh Allah, benar ya? Pada saat kita dibaptis, kita terima Allah masuk ke dalam kehidupan kita dan Allah berkuasa atas tubuh kita. Dan pada saat kita bilang aku gak sanggup, sama aja kita bilang bahwa roh yang ada di dalam diri kita gak sanggup. Saya gak tahu apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu di dunia pekerjaan hari ini bagi yang profesinya bekerja. Ada yang sedang berusaha hari ini. Mungkin Allah sedang menantang Bapak Ibu di dalam dunia usaha. Ingat tahun ini adalah pergeseran besar dan mukjizat. Dan kita menanti-nantikan pergeseran besar itu. Kita menantikan mukjizat itu. Jangan lengah. Bersiap-siaplah dan pada saat kesempatan itu datang bilang yes. Saya mau karena saya pasti bisa. Karena roh yang ada di dalam diriku akan memampukan aku untuk melakukan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat Bapak Ibu, jika kita lihat ya apa yang bangsa Israel lakukan di dalam responnya mereka menerima tantangan Yosua itu. Bertentangan sekali dengan apa yang dipertontonkan oleh Pak Sadrak, Pak Mesak dan Pak Abednego. Di dalam Daniel 3, 16-18 mereka berkata begini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ceritanya mereka mau dimasukin ke dalam tungku api ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak dan Abednego bilang begini, kami sudah mengalami kegemilangan dalam Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan apabila kali ini Tuhan pun tidak menolong kami, kami akan tetap memuji Tuhan. Bertentangan dengan iman Israel yang bilang, kami sudah melihat kegemilangan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami cukup hanya di sini saja. It's totally different. Mati di tengah lumbung. Ada peribahasa ini ya. Seperti tikus mati di tengah lumbung. Demikianlah kata peribahasa. Arti peribahasa ini adalah ketika ada seseorang yang kekurangan sesuatu, meskipun ia ada di tempat di mana ia berlimpah atas segalanya. Bangsa Israel memiliki kelimpahan kerohanian di Silo. Tabernakel ada di sana. Segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mempertontonkan iman mereka ada di sana. Ada Yosua yang mengingatkan mereka. Ada Mas Kaleb juga yang mengingatkan mereka di sana. Tapi pada saat itu mereka bermalas-malasan seperti tikus mati di tengah lumbung. Saya ingatkan sekali lagi buat kita semua sini termasuk saya. Jangan seperti tikus yang mati di tengah lumbung. Kita dalam suatu kegerakan yang luar biasa hari ini. Kita digembalakan di suatu gereja yang indah dan luar biasa. Pergerakannya sangat dinamis. Selalu on fire. Menyala abangku. Selalu. Tapi kita kedinginan. Tidak ada api sedikit pun, api kerohanian yang menyentuh kulit kita. Kita gak mau turut di dalamnya. Jangan seperti tikus yang mati di tengah lumbung. Masuklah ke dalam kegerakan ini. Masuk bersama-sama dengan seluruh jemaat. Allah akan memampukan kehidupan kita. Tapi mari kita lihat kenapa iman kita bisa lengah di tengah lumbung.
Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau tikus mati di tengah lumbung, apa yang penyebabnya? Yang pertama racun tikus. Mungkin ada di sana, benar ya? Yang kedua mungkin ada kucing. Yang ketiga mungkin ada ular yang makan, predator yang lain. Yang keempat mungkin dia keinjak atau apa gitulah. Tapi ada satu yang mungkin bisa terjadi. Dia diet. Itu bisa terjadi loh di antara kita. Kita sengaja mendietkan tubuh dan rohani kita dari firman Allah. Itu bisa terjadi loh. Diet itu penting banget diet itu. Supaya tubuh kita sehat. Tapi bukan untuk hal-hal rohani. Kita bilang pada saat di CG, aku gak mau bersaksi, diet. Itu diet itu. Pada saat kita, aku gak mau bersaksi. Oh diet, lagi diet kita, diet rohani. Oh aku gak mau berdoa, oh lagi diet. Beberapa bulan yang lalu saya pernah sampaikan bahwa doa itu membuat kita saling menghormati satu dengan yang lain. Karena pada saat ditunjuk membuat doa, Bapak itu aja. Kita menghormati Bapak yang lain. Saat tunjuk, enggak Bapak itu aja. Kita menghormati satu dengan yang lain pada saat doa. Itu diet rohani. Jangan mau diet. Dalam hal kerohanian harus rakus. Telan semuanya firman Tuhan. Enggak tahu kapan itu akan berguna dalam kehidupan kita. Kita sendiri nggak tahu, tapi sebenarnya itu selalu berguna dalam kehidupan kita. Kenapa tadi tikus mati? Sampai di mana tadi ya? Sampai tikus mati ya. Udah hidup lagi tikusnya belum? Oke, kenapa kita mengalami sindrom tikus mati di tengah lumbung? Yang pertama karena kita tawar hati. Tawar hati. Tawar hati itu terjadi karena begini loh. Kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Sedikit demi sedikit. Di gereja kita kan gak gereja yang sempurna ya Bapak Ibu. Gak ada yang sempurna di dunia ini sampai kita ketemu sama Tuhan kita di surga. Itu baru sempurna. Tetapi selama kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sehingga kesalahan demi kesalahan, kekurangan demi kekurangan, kekecewaan demi kekecewaan akan menghantui kita. Akan menghampiri kita. Tetapi pada saat kita bilang bahwa ya udahlah begitulah. Kecewaan demi kecewaan. Kita tumpuk dan kita tumpuk tanpa kita selesaikan. Itulah yang membuat kita tawar hati. Itulah yang membuat pada akhirnya hati kita menjadi kebal terhadap hal-hal yang baik. Dan kita akan melihat mata rohani kita, mata jiwa kita akan bilang bahwa semuanya menjadi negatif. Dan kita bilang bahwa apa gunanya aku hidup di dalam ibu kota kerohanian kalau orangnya begitu-begitu juga. Ya memang orangnya menyebalkan kok. Kalau kita semuanya gak menyebalkan, ngapain kita diselamatkan Tuhan Yesus? Jadi saya mengundang Bapak Ibu hari ini yang memiliki sesuatu kekecewaan, langsung selesaikan, jangan tunggu sampai menumpuk dan sampai tawar hati. Yang kedua, kenapa bangsa Israel, kenapa kita memiliki sindrom mati di tengah lumbung? Karena mengabaikan teguran Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26 berkata begini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus itu dengan lembut akan bersaksi tentang Bapa, bersaksi tentang kebenarannya, bersaksi tentang segala sesuatu yang membuat hidup kita bisa masuk kembali ke dalam pertobatan. Tapi pada saat kita bilang, nanti aja itu Roh Kudus, bukan buat aku. Nanti aja itu Roh Kudus, ini aku masih melakukan dosa ini, masih enak nih melakukan dosa ini. Dan itu pada saat kita kita tolak perkataan Roh Kudus yang lembut itu berkali-kali dan kita akan menjadi tidak peka sama sekali terhadap teguran Roh Kudus. Kita tahu karakter Roh Kudus adalah roh kelembutan dan dia akan berkata dengan lembut ke dalam hati kita. Enggak seperti orang Batak yang kasar-kasar. Dia akan dengan lembut, anakku bertobatlah. Anakku ini enggak boleh. Anakku ini jangan ya. Ini yang harus kamu lakukan. Dan kita bilang enggak. Sekali dua kali Roh Kudus akan terus dengan lembut mengingatkannya kita. Tetapi pada akhirnya hati kita akan menjadi bebal pada saat kita tidak mengabaikannya. Bapak Ibu, saya akan masuk ke dalam akhir dari sharing kita hari ini ya. Bermalas-malasan itu adalah tadi kata kunci yang sekarang mungkin sedang kita kerjakan di dalam kehidupannya kita.
Bermalas-malasan mungkin sesuatu hal yang lumrah menurut kita. Kita puas dengan pencapaian-pencapaian mediocre yang pernah kita alami hari ini. Kita lupa bahwa ada janji Allah yang luar biasa yang sedang menunggu kita di garis akhir. Ketahuilah bahwa janji Allah jauh lebih besar dari keberhasilan-keberhasilan kecil. Dan jika ada pertanyaan itu hari ini ke dalam hati Bapak Ibu, berapa lama lagi engkau bermalas-malasan? Itu jangan diresponi dengan kecuekan Bapak Ibu. Koreksi diri kita di area mana kita bermalas-malasan. Apakah ada pusaka Allah hari ini yang sudah dijanjikan bertahun-tahun sebelumnya di dalam kehidupannya kita, belum kita raih? Di ibadah 1 tadi, saya mengingatkan Bapak Ibu bagaimana Daud, dia diurapi Nabi Samuel pada saat dia remaja, pada saat umur 10 sampai 15 tahun. Tidak jelas di beberapa, tapi pada saat remaja dia bilang, Nabi Samuel bilang, engkau akan menjadi raja. Dan semenjak itu roh Allah bersama-sama dengan dia. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, 30 tahun baru dia menjadi raja. Ada penantian yang panjang dia mendapatkan janji Allah. Tapi Daud tidak pernah bermalas-malasan selama 15 tahun itu. Dia terus mengerjakan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan saya berharap itu akan Bapak Ibu aminkan hari ini. Jangan sampai bermalas-malasan dan mati di lumbung. Masuklah ke dalam kegerakan ini. Bilanglah sama Allah kita yang di sorga, aku gak mau bermalas-malasan lagi ya Allah. Aku akan terima pusaka darimu. Amin Bapak Ibu. Saya mengundang praise and worship untuk bisa menemani saya. Dan kita akan menutup firman sharing hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bertobat. Karena pertobatan itu artinya adalah kita meninggalkan sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kita berbalik 180 derajat dan kita mulai melangkah ke dalam kebenaran. Bermalas-malasan itu bukan sekedar rebahan. Bermalas-malasan itu bukan sekedar kita enggan melakukan sesuatu aktivitas fisik. Tetapi yang paling parah adalah bermalas-malasan itu yang tadi diet rohani itu. Kita membatasi hal-hal rohani yang masuk ke dalam kehidupannya kita. Sehingga kita hanya memilah-milah firman yang menyenangkan hati kita. Pada saat firman menegur, kita bilang itu bukan aku. Bangkitlah Bapak Ibu. Miliki spirit yang rajin. Miliki spirit yang mencari Allah senantiasa. Miliki spirit yang bilang tanpa Allah aku gak bisa berbuat apa-apa. Dan jika janji Allah itu akan datang kepadaku, aku akan terus bekerja sampai janji itu ada. Sampai puncak dari janji Allah ada dalam kehidupanku. Jangan puas dengan pencapaian yang semenjana. Jangan puas sampai di tengah klasmen seperti MU. Puaslah di puncak klasmen. Puaslah pada saat kita di puncak Allah. Karena itu janji Allah buat kehidupan kita. Yuk kita naikkan pujian ini sekali.